lu kesini? Tahu nggak lu? Gue cuma mau konfirmasi. Lu sama Aditya kan yang ngelakuin Raskal? Jangan asal nuduh kalau nggak ada bukti. Kenapa sih tiba-tiba kamu jadi simpati banget sama Raskal? Kamu lupa ya? Raskal tuh udah jahat banget sama kamu, aku sama geng Diamond. Aku begini karena rasa itu sudah rapuh. Samuel yang udah nolongin kamu. Bahkan dia juga yang sudah mendonorkan darahnya untuk kamu. Aku lebih baik mati daripada utang budi sama Samuel. Menurut aku, Raskal tuh lagi ngerjain kamu deh. Pasti tujuannya adalah untuk menggeserkan posisi kamu sebagai manajer. Aku tahu gimana caranya aku bikin Phantom Bikes tetap jalan tanpa kehadiran staff-staff kamu dan bantuan. Udah ngapain di sini? Rusak motor lu? Buat bantuin kamu, aku udah sengaja bawa mereka semua, orang-orang yang ngerti banget mesin, supaya bisa jadi montir intern kamu. Masalah gaji nggak usah dipikirin karena mereka nggak butuh gaji, tapi yang jelas mereka butuh makan siang biar nggak pingsan. Bener kan? Siap! Yaudah, kalian semua gue hire di showroom ini. Tapi ingat, gue manajer di sini. Jadi sekali bandel keluar. Siap! Yaudah ayo. Siap! Ayo! Yaudah ayo kerja. Siap! Kerja! Tuh, mulai bercanda. Siap! Kerja! Kok siap bercanda sih? Ya kerja. Siap! Kerja! Yaudah pecat nih. Siap! Terbang tinggi, tapi yang membangkitkan menurut langit kelam. Baru aja margin Phantom Bikes naik. Sekarang Raskal bikin masalah lagi di sana. Samuel apa bisa ya nyelesain masalahnya? Tapi dia kan smart. Aku yakin dia bisa ngatasin situasi ini. Hai, Pak. Kamu bisa nggak kalau masuk ke ruangan Papa ngetuk pintu dulu? Iya, Pak. BTW, Pak. Aku punya info menarik buat Papa nih. Baru aja, manajer terbaik Papa itu rekrut mekanik baru yang sama sekali nggak punya pengalaman, Pak. Menurut Papa, apa nggak bakal bangkrut tuh dan terjun bebas si Phantom Bikes Papa itu? Maksud kamu apa ya? Maksud aku, Pak, aku denger-denger, Pak, banyak customer yang komplain nih, Pak. Lagian sih, Papa jadiin Samuel manajer baru Papa, ya sama sekali nggak punya pengalaman sama prestasi. Papa mesti siap-siap bangkrut nggak sih, Pak? Kamu nggak usah ikut campur urusan Papa sama Samuel di Phantom Bikes ya. Papa, gini loh, Pak. Aku cuma pengen ngingetin Papa aja. Kalau misalkan Papa itu bisnisnya bakal hancur cuman karena orang kepercayaan Papa itu. Lagian Samuel kok dipercaya. Guys, gue udah baca cash flow untuk minggu ini dan penjualannya anjlok. Ini terjadi pas staff dan mekanik pada resign dari sini. Orang-orang yang biasa ngasih bintang 5, jadi pada ngasih bintang 1. Kalau kalian ada ide-ide keren yang bisa gue tampung, silahkan. Biar bisa bangkitkan Phantom Bike ini. Mungkin cuman butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan customer balik ke kita. Untuk sementara waktu kita bisa kasih voucher diskon atau mungkin layanan home service. Dan mungkin Canva bisa bantu gambar ilustrasi untuk promosi. Setuju, Bang. Nanti kalau udah
hasilnya bisa buat kita sebarin ke anak-anak yang motor lain. Ah, beta juga bisa bantu kamu orang semua untuk nyebarin pamflet. Gas kau. Dan gue juga bisa minta bantuan anak-anak kita bacaan. Gue punya ide. Gimana kalau kita bikin promosi? Tukar motor lama dengan motor baru dengan harga khusus. Pinter juga nih. Pinter nih orang lo. Juga sama ini lo. Lumen pinter. Pinter kan? Bisa gitu lo, Fel. Iyalah. Lucu. Keren sih. Oke. Gue terima ide kalian semua. Yang penting kita bisa nunjukin ke orang-orang kalau kita yang muda-muda gini bisa bangkitkan Phantom Bike. Pasti bisa. Kelas kau. Yaudah yuk langsung. Langsung kerja nih. Let's go. Kami juga selalu mencoba memberi pelayanan terbaik untuk semua customer. Jadi ada gratis ganti oli 2 bulan, terus juga 4 bulan untuk servisnya. Samuel, walaupun Raskal berusaha jatuhin dia nggak menyerah untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan solusi yang dia buat cukup inovatif. Samuel memang jauh berbeda sama Raskal. Akhirnya aku punya anak yang bisa aku banggakan. Kalau kayak gini terus, Phantom Bikes bakal naik. Pede dong. Ya kita doain semoga Phantom Bike semakin naik penjualannya. Kita harus banyak belajar dari dia, Samuel. Gimana, Tok? Kamu sudah temukan orang-orang yang mukul anak saya? Informasi yang saya dapatkan, Pak. Orang-orang itu sudah kabur keluar Jakarta. Selama mereka masih di Pulau Jawa, kamu bisa menemukan mereka, kan? Mereka kabur keluar pulau. Kabarnya ke Kalimantan. Saya nggak peduli. Kamu cari orangnya sampai dapat. Kalau perlu ke ujung dunia pun, kamu harus bisa nemuin mereka. Mereka sudah bikin anak saya babak belur. Kalau perlu, kamu cari orang sebanyak-banyaknya buat nemuin mereka. Baik, Pak. Saya permisi. Ubur-ubur ikan lele. Kita udah lapar nih, Bu. Tempe mendoan hangat sudah siap. Tempe mendoannya enak. Kebiasaan nih. Pelan-pelan makannya. Belum ditaruh meja udah rebut aja. Tarzan kebiasaan banget. Lu pada mau dikasih makan kayak orang nggak pernah makan dari lahir, tau nggak? Jaim, berlebihan. Ale itu mah jaim. Karena ada Ilona toh. Kalau nggak ada mah pasti Ale juga udah rakus. Waalaikumsalam. Wih, seru nih. Hai, Bu. Hai, Azura. Duduk. Untung kamu nggak telat dateng. Telat dikit. Ini tempe mendoan dihabisin nih sama Tarzan nih. Weh, sini. Ini kalau dihabisin aku ngambek sih. Waduh. Ngambek. Makan ya, Bu. Cobain. Itu mendoan spesial. Enak nggak? Enak banget. Iya. Siapa tuh? Paket. Satu set hotpot dan sabu-sabu. Tapi kayaknya nggak ada yang mesen deh, Mas. Penerimanya atas nama Samuel. Dari siapa, Mas? Dari Phantom Bike. Dari bos kamu kali. Wih, mewah. Kelas kawan, Ale juara. Pas banget. Ini pasti hadiah dari bos lu. Karena lu udah benerin nama Phantom Bikes. Jadi sekarang nih kita buka dan lu berhak buat dapetin ini. Pasti Mas Ronald yang kirim ini buat Samuel. Bisa nggak nyalainnya? Udah. Ilona? Nih, Bajunya udah jadi. kompor udah nyala. Oh my gosh, aku langsung coba ya? Ya kan? Cobain. Ya. Pas banget. Tuh, bagus. Wow, bagus banget. Guys, gimana bajunya? Bagus banget kan? Cantik banget. Kamu kelihatan jadi lebih dewasa loh kalau pakai baju kayak gini. Dan lebih cantik kan? Nah, kalau soal itu valid. Udah bang. Ibu nggak mau jahitin baju buat Azura.
Emang Azura mau bikin baju apa, Azura? Nggak tahu, nggak usah deh Bu. Oh, Baju kebaya. kebaya? Kode keras. Oh, enggak. Belum boleh ya, belum waktunya ya, El. Pokoknya harus tunggu sampai El bisa bangun pagi sendiri. Masa masih begitu belum bisa bangun pagi sendiri, udah ngebet mau nikah? Siapa yang mau nikah sih, Bu? Itu ngapain mau bikin kebaya? Sepertinya benar kalau Samuel lebih baik tinggal sama Dewi. Buktinya dia bisa tumbuh jadi anak yang baik. Kalau sama aku, belum tentu aku bisa didik dia sebaik itu. Aku saja sudah merasa gagal membesarkan Raskal. Masalah Kanvas sama Ilona gimana, Kal? Mereka kan udah ngajuin pinjol nih. Terus selanjutnya mau kita apain? Udah, son saja. Masalah Kanvas sama Ilona tuh justru kuncian gue buat ngancurin geng Diamond sama Samuel. Nanti kalau waktunya udah pas, pasti bakal gue follow up lagi, Bob. Lo tenang aja udah. Sambil makan ya, Nak? Makan. By the way, kamu belum cerita tau sama aku. Akhirnya kamu dapet uang buat biaya kuliah itu dari mana? Oke. Aku nggak mau nutupin apa-apa dari kamu. Oke. Honestly, aku bayar kuliah pakai uang dari pinjol. Kamu tahu pinjol itu berisiko banget nggak sih? Kamu lihat apa yang terjadi sama Kanvas sekarang. Kamu kenapa nggak milih pakai uang aku, Ona, dibanding pakai uang pinjol? Karena aku mau minjemin uang aku buat kamu, Ona. Iya, aku nggak mau ngerepotin kamu. Kamu juga punya kebutuhan, sayang. Nah, tapi ini pinjol, Ona. Bahaya. Guys, sorry banget. Sorry gue nggak sengaja denger percakapan kalian. Kalau emang lo nggak bisa menerima pinjaman dari Areksa, gue bisa kok ngasih lo pinjaman. Karena alhamdulillah, ya penghasilan gue udah lebih dari cukup. Dan gue bisa ngasih lo uang buat kuliah, daripada lo harus pinjol segala. Makasih, El. Tapi masalahnya pinjaman gue udah diterima. Tapi it's okay, nggak apa-apa banget. Gue bisa atasin ini kok. By the way, Azura mana ya? Belum datang. Lagi OTW sih, bentar lagi nyampe kayaknya. Kasih ya, Pak. Dewi? Ferry? Kamu apa kabar, Fer? Aku baik-baik aja. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu nggak ada yang berubah ya? Cuma ubaran doang? Sama keriput sedikit. Ya, Kamu. Oh, usia udah membuat aku makin botak. Aduh, ya ampun. Kamu dari mana, Fer? Aku habis beli obat tadi di apotek. Kamu habis dari mana? Aku habis beli peralatan jahit, benang, dan lain-lainnya. Kamu masih jahit? Masih aku buka jahitan di rumah sama ada toko jahit juga. Ya ampun, ketemunya sama kamu di sini setelah bertahun-tahun, Fer. Sampai gak bisa nahan air mata aku tuh. Banyak banget yang mau aku ceritain dan aku tanyain sama kamu, Fer. Sama, aku juga pengen banyakin ceritain ke kamu, tapi di sini kan ada warung kopi yang enak. Gimana kalau kita kesana sambil cerita? Iya. Seneng banget aku bisa ketemu kamu.
Bobby! Ini anak-anak pada kemana, Bob? Kok basecamp sepi banget? Pada niat nggak sih jadi geng Titan? Apa baru yang keluar nih anak-anak? Bob! Ini ngapain sih? Dari tadi gue tanya nggak jawab-jawab, lo ngapain? Ini, gue lagi ngurusin pinjolnya Kanva sama Ilona. Terus update-nya gimana? Si Ilona udah bayar sama bunganya, tapi Kanva belum sama sekali. Oke. Nice, Bob. Kalau gitu nih saatnya kita buat jebak mereka lagi nih. Emang lu sebenarnya ada rencana apa sih sama Kanva sama Ilona? Gimana ya? Kanva sama Ilona itu cuman batu loncatan gue doang, Bob. Buat ngancurin si Samuel. Karena kalau misalkan Samuel hancur, itu lebih gampang buat gue ngancurin cintanya Azura sama Samuel. Emang hubungannya Azura sama Kanva sama Ilona tuh apa? Untuk ngancurin Samuel. Gini loh, Bob. Kalau gue nggak bisa dapetin Azura, Samuel juga sama sekali nggak boleh dapetin Azura. Lo lihat, Bob. Efek dari Samuel sama Azura ke geng Titan apa? Anak-anak geng Titan nggak ada yang respect sama gue lagi. Jadi, kalau geng Titan memang harus hancur. Tandanya geng Diamond juga harus gue hancurin. Ini penjualan tertinggi yang pernah ada di Phantom Bike. Bisa dibilang ini rekor pertama kali. Gokil lo, mantap banget gila. Manyala sekali kawan. Ubur-ubur ikan lele. Siapa dulu manajernya, Le? Guys, sini, merapat. Nih, ada sesuatu yang mau disampaikan sama Pak Manajer Samuel. Positive aura check. Ada apa sih? Kita jadi kepo nih. Iya, emang apa sih? Lu mau tunangan ya sama Azura ya? Iya kan? Iya nggak sih? Apaan sih, nggak usah ngasal, masih lama itu mah. El, yang diomongin Marvin itu doa, El. Aminin aja. Siapa tahu sampai sana kan? Iya, El gue dukung 1000%, sumpah gue dukung. Terus kalau bukan itu apa kan? Minggu ini, Phantom Bike mencapai hasil penjualan tertinggi sepanjang sejarah. Congrats, Pak Manajer. Ale kelas, kawan. Ini semua berkat kerja keras kita semua. No worries, Al. Kita juga seneng bantuin lo. Ingat, di mana ada pencapaian, di situ ada party. Gas. Lu main gas-gas aja. Tanya dulu sama bapak manajernya, mau nggak dia ngadain party? Kalau tiap kali habis untung lu ngadain party, lama-lama itu untung nggak jadi, tau nggak? Chill, dude. Jadinya. Ya, boleh. Kita party sederhana aja. Yang penting kan kebersamaan, bener gak? Juara itu, kawan. Ya udah, gua bakalan nyumbang dimsum, oke? Manyala, Ale. Itu bagus. Tapi partinya di rumah lu lagi. Di sini kayaknya enak nih. Tapi gue izin dulu sama Pak David ya. Jangan lupa ngabarin Azura ya. Pasti kalau itu. Asik sih. Setuju sih. Di sini lucu sih. Iya kan, tempatnya bagus ya, kawan. Iya. Ayo dah, ini kebanyakan ngobrol kamu hari ini. Yuk kerja, kalian kerja. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Manajer ya, Pak ya. Iya, ini kita lagi mau ngurus market ini, progresnya gimana? Ayo kerja. Ya, silakan kerja ya, Pak. Kerja nih. Gimana nih, Pak Manajer? Kerja. Astagfirullah. Turut berduka cita ya atas meninggalnya anak kamu, Daniel. Kalau boleh lanjutin cerita yang tadi. Jadi anak kamu sudah tahu kalau bapaknya Ronald. Apa mereka sudah saling kenal, udah ketemu? Reaksi dia gimana? Awalnya sih kaget. Tapi dia berusaha untuk menerima kenyataan itu. Walaupun sampai saat ini dia masih gak mau mengakui Ronald sebagai bapaknya, Fer.
Kau melihat kelakuan Ronald di masa lalu. Aku rasa dia pantas dapat ini semua. Maaf ya. Assalamualaikum. Bapak lagi ngopi yang dekat apotek. Iya, habis ketemu teman lama. Ya nggak apa-apa kok, Bapak sebentar doang. Bapak nggak apa-apa. Loh, kamu mau ke sini? Emang dekat? Oh, mau mampir? Oh iya. Yo, Assalamualaikum. Pasti istri kamu ya? Kok kedengerannya kayak khawatir gitu? Kamu udah nikah, Fer? Anakku. Aku titip Maya. Jaga dia baik-baik ya. Anak. Maksud kamu Maya? Maya mau kesini. Dia udah besar sekarang. Kalau nggak salah seumuran sama anak kamu. Ya. Tapi hidup kamu sama Maya baik-baik aja kan, Fer? Ya. Waktu aku belum dapat kerjaan sih, aku sempat jatuh bangun membesarkan dia. Tapi pas aku dapat kerjaan, semua berjalan dengan lancar. Hidup kita jadi lebih baik. Maaf kalau aku harus tanya ini. Apa Maya tahu kalau kamu bukan ayah kandungnya? Tahu. Belum lama ini. Kok bisa? Dia nemuin akta kelahiran dia. Kamu nggak bisa sembunyiin lagi dari dia. Terus gimana reaksi dia, Fer? Ya, marah. Dia merasa aku ngebohongin dia selama ini. Sempat aku didiemin berapa hari. Tapi sekarang dia udah mulai terima. Bahkan menganggapku seperti bapaknya. Dia itu anak yang luar biasa, Wi. Aku rasa dia titipan Tuhan yang paling anugerah buat aku. Aku beruntung banget, Wi. Ya. Dah. Kak, Di sana. Ya. Nih, kenalin teman Bapak nih. Di teduh matamu, ku temukan secercah cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini Kau isi hadirmu. Kegagalanku aku ada, Karena kamu ada. kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Maksud kamu Maya? Maya mau kesini. Dah. Kak, Di sana. Ya. Nih, kenalin teman Bapak nih.
Bu. Azura? Kalian saling kenal? Ya kenal dong Pak, ini kan ibunya Samuel. Jadi ternyata Azura itu Maya. Anaknya Putri yang sempat aku rawat dan kuanggap seperti anakku sendiri. Selama ini aku begitu dekat dengan dia. Tapi aku nggak menyadari itu. Aku nggak nyangka ternyata Bapak sama Ibu tuh udah kenal ya. Bahkan temen lama. Padahal Samuel dulu kan kerja di bengkel kita. Terus aku juga sering ke rumah Samuel kan ya Bu. Ternyata dunia sempit ya. Dewi. Oh, ya Mbak. Kamu sudah memanipulasi semua keuangan saya. Padahal saya udah percaya sama kamu. Semua ada catatan dan buktinya, Bu. Gue ini nggak bisa nuduh saya kayak begitu. Saya akan laporin semuanya ke polisi. Dan kalau terbukti kamu bersalah, kamu harus tanggung jawab semuanya. Kalau sampai Mas Ronald tahu aku bawa Maya pergi, dia nggak akan tinggal diam, Fer. Dia pasti akan cari Maya kemanapun sampai ketemu. Dan aku nggak mau sampai Maya disakitin sama dia. Kalau gitu biar aku yang rawat Maya. Kalau dulu aku bisa lebih berani untuk mencegah Mas Ronald berbuat lebih jauh, pasti Azura nggak perlu mengalami semua ini. Seluruh harta dan kekayaan yang Mas Ronald miliki sekarang harusnya itu menjadi milik Azura. Maafin Ibu ya, Nak. Bu. Maafin kenapa? Aku pikir setelah aku pergi dari Mas Ronald, aku nggak akan bertemu dia lagi. Tapi sekarang, aku kembali harus berurusan dengan Mas Ronald. Mas Ronald nggak boleh sampai tahu kalau Azura itu adalah Maya. Kalau sampai dia tahu, bisa-bisa dia melakukan sesuatu yang buruk terhadap Azura. Ojek, Bu. Pak, bisa antar saya ke Jalan Haji Abu, Gang 9 Cipulir. Oh, bisa. Naik aja, Bu. Pak, besok-besok kalau ada kebutuhan perlu ke apotik atau perlu ditemenin, Bapak harusnya kabarin aku dong. Udah, Bapak bisa sendiri kok, Nak. Bagian kasihan kamu tuh harus bolak-balik kerja ke Palu Gada, ke Phantom Bike. Bapak nggak mau ngerepotin lah. Ya nggak bisa gitu Pak, pokoknya kalau keperluan Bapak semuanya aku tunda. Bapak nomor 1. Baik. Nah, kamu kenapa nggak pernah cerita kalau Bu Dewi itu ibunya Samuel? Ya aku nggak kepikiran aja sih kalau Bapak bakal kenal sama Ibu Dewi. Atau bahkan sampai temenan lama kayak gitu. Kamu sering ke rumahnya? Sering banget. Biasanya aku sama anak-anak geng Diamond tuh nongkrongnya di rumahnya Samuel, Pak. Terus Bu Dewi suka masakin banyak banget cemilan sama makanan-makanan yang enak-enak. Bapak harus cobain sop iga yang Bu Dewi. Wah, itu mantap banget. Nanti kapan-kapan aku minta bawain ya. Sebentar. Sop iga yang Samuel bawa itu kayaknya Bapak nyobain. Oh iya. Bener yang itu. Pantesan, emang rasanya tuh Bapak kenal kayak di mana, siapa yang masak gitu. Emang Bapak sama Bu Dewi itu deket banget ya?
aja di tempat yang sama. Oh, tapi aku bingung deh Pak. Aku nggak ngerti kenapa tadi tiba-tiba Ibu Dewi tuh datang-datang kaget meluk aku terus tiba-tiba nangis minta maaf. Kayak emangnya dia ada salah ya sama aku? Apa aku nggak tahu ya? Aku nggak mungkin cerita ke Azura soal masa lalu Dewi dan Ronald yang menjadi awal mula malapetaka dalam hidup Bu Eni dan Non Putri. Pak, Bapak tahu nggak kenapa tadi dia kayak gitu? Bapak nggak tahu, Nak. Pak, aku mau telepon bentar ya. Halo pacarku, kamu di mana sih? Nggak kesini? Aku lagi di Phantom Bike nih. Kamu nggak kangen nih sama aku? Jadi tadi sebenarnya aku udah OTW, cuman di jalan aku dapat telepon dari Bang Ono, katanya Bapak ke apotek sendirian. Jadi aku langsung nyamperin Bapak dulu, terus aku mau nganterin Bapak balik pulang. Terus sekarang kamu lagi di mana? Sekarang aku lagi ada di cafe deket bengkel. Aku sebenarnya masih diperluin nggak sih di Phantom? Ya terserah kamu aja deh. Kalau kamu nggak kangen, nggak kesini juga nggak apa-apa. Aduh, kangen nggak ya? Ya nggak apa-apa, kalau nggak kangen juga nggak apa-apa. Tuh, Baby El nih tukang ngambek ya. Kangen lah. Makanya aku telepon kamu duluan. Kalau emang kamu nggak bisa kesini, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa dengar suara kamu lewat handphone. Aku pas lagi jemput Bapak nih, aku ketemu ibu kamu tadi. Ketemu di mana? Di sini, di cafe deket bengkel. Oh iya, terus. Ternyata dia tuh kenal loh sama Bapak. Katanya udah temenan lama. Terus pas ngeliat aku, dia kayak kaget gitu. Terus tiba-tiba meluk aku, terus nangis. Jujur aku nggak tahu sih kenapa dia kayak gitu, El. Aku jadi kepikiran tahu. Loh, ibu kenapa? Ya makanya kamu tanyain dong. Aku overthinking tahu. Yaudah nanti aku tanyain. Iya, soalnya kan aku kalau ngeliat ibu sedih, aku jadi sedih juga. Bu Dewi itu udah kayak ibu aku sendiri. Ibu mertua maksudnya? Hah? Enggak, maksudnya kan kita geng Diamond itu kan ibunya Budi. Apaan sih kamu kok mikirnya ke sana? Tapi kamu emang mau buru-buru jadi menantunya ibu aku? Apa sih? Selalu ngomong dikit aku udah di roasting nih, mendingan aku matiin aja teleponnya kalau kamu nyebelin kayak gini. Enggak, aku gangguin lagi, enggak aku ganggu. Jadi matiin dong handphonenya. Kamu aja deh yang tutup. Ya kamu aja yang matiin. Yaudah, kalau gitu aku hitung sampai 3, kita matiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Habis teleponan sama Samuel ya? Kok tahu? Iyalah, lo lihat pipi kamu tuh. Merah kayak udang rebus. Emang iya? Bukan merah lagi, menyala. Enggak, ini tuh merah karena panas, Pak. Hari ini tuh cuacanya panas banget, mataharinya ada 7. Merah karena panas atau karena asmara? Aduh, Bapak alay banget sekarang, gak suka. Ya udah, bawa bayar dulu ya. Enggak, biar Azura aja yang bayar. Hebat Samuel. Penjualan di showroom jadi meningkat. Ini baru anak yang bisa diandalkan. Halo? Halo Pak, tadi Samuel menghubungi saya Pak. Dia minta izin kalau dia mau menggunakan Phantom Bike buat acara syukuran besok Pak. Syukuran? Dalam rangka apa ya? Merayakan penjualan kita? Betul Pak, acara syukuran kecil-kecilan.
Nantinya dia juga bakal ngundang Ustadz, teman dan beberapa orang kenalannya, Pak. Kamu kasih izin aja, Fit. Bahkan kalau dia mau bikin acara yang mewah di sana, saya nggak masalah. David, kamu bilang sama Samuel ya. Karena sekarang showroom itu kan ada di tangan dia. Jadi nggak perlu minta izin saya lagi. Bapak yakin, Pak? Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Samuel nggak akan macam-macam. Jadi biarin aja. Baik, Pak. Oke. Bener-bener anak yang bisa dibanggakan. Thank you, makasih ya. Seru juga ya bantuin El jadi sales consultant kayak gini. Apalagi lihat wajah puas pelanggan. Mana yang beli udah banyak lagi. Fak, lo kenapa? Ada masalah? Nah, kok? Kenapa chatnya nggak dibales? Siapa tahu penting. Enggak, ini bukan chat penting. Terus kenapa lo jadi tegang kayak gitu? Apa gue cerita aja ya sama Ilona? Siapa tahu Ilona punya solusi. Tapi kalau gue cerita yang ada Ilona bakalan khawatir. Dia juga pasti bakalan berusaha buat bantuin gue. Takutnya ntar dia malah pakai uang yang dia punya. Soalnya kan itu buat rencana kuliahnya. Halo, baik-baik aja kan? Baik aja kok gua. Gua cuma kecapean aja semalam gara-gara bantuin bapak bikin dimsum. Oh, gue kira lo ada masalah terus nggak mau ngomong. Kalau ada masalah, sebut aja ya ke gue. Guys. Hah? Guys, kumpul. Apa nih? Gue udah announcement buat kalian semua. Apaan? Jadi, party yang kita rencanain tadi, disetujuin sama Pak David. Kawan, jadi juga kotoran party. Makan. Berarti kotoran itu udah harus mikirin konsep sama dress code-nya apa toh? Sarannya beta itu bagaimana kalau kotoran pesta topeng aja atau enggak pakai baju adat? Gua setuju nih. Lo kira ini festival cosplay? Apa salahnya toh pakai saran beta Nona? Yang terpenting acaranya ini, partinya kotoran itu meriah. Betul toh? Betul sekali. Tapi bener deh, ide Farzan oke juga sih. Gimana kalau acaranya kita pakai batik aja? Biar kerasa Indonesianya gitu. Boleh banget tuh ya. Tapi ini kan bukan acara besar-besaran, bukan party besar-besaran. Ini acara syukuran biasa. Cuman di Phantom Bike aja, ya. Gak ada masalah kawan. Beta nggak keberatan sama sekali. Yang terpenting di sini adalah waktu acaranya berlangsung, beta boleh makan yang banyak. Porsi double nih pasti nih. Aduh. Itu juga ntar nambah. Lu pada emang kalau denger makanan bergizi gratis tuh sinyalnya langsung kenceng kayak makanan gitu. Oh ya kalau masalah makanan, gue minta catering bokap lu ya. Wah, bisa banget El. Bapak pasti senang kalau dapat pesanan. Iya toh, dapat duit sih. Nah, lu makan mulu Tarzan. Ini dibayar di muka Pak sama Samuel. Alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Mungkin Samuel itu tahu kalau Bapak nggak punya duit. Makanya dia bayar duluan. Besok Bapak akan pagi-pagi ke pasar. Belanja bahan-bahan yang istimewa dan terbaik buat acara Samuel. Ya? Siapa? Samuel itu emang leader terbaik, Pak. Bapak tuh bersyukur banget punya teman kayak dia. Bapak juga bersyukur karena kamu mau berteman model kayak gitu. Ya, nggak macem-macem, baik lagi. Jangan lupa, besok juga kamu sampein. Bapak sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sama Samuel. Karena dia mau percaya sama Bapak untuk catering acaranya. Luar biasa itu anak. Ya? Siapa? Udah, Bapak beres dulu ya. Pasti dari pinjolku lagi. Kepada yang terhormat,
Saudara Kanva Narendra, kami ingin menginformasikan bahwa batas waktu cicilan pertama Anda telah berakhir hari ini. Mohon segera melunasi cicilan. Jika besok belum melakukan pelunasan, maka Anda akan dikenai sanksi. Terima kasih atas perhatiannya, hormat kami pinjolku. Gua pikir pinjolku bakal bantu gua nyelesain masalah, tapi ternyata malah nambah. Sekarang gua justru ngerasa diteror, mana uangnya juga belum ada. Mereka juga ngancem bakal ngasih sanksi. Apa gua ngomong dulu kali ya sama Samuel? Siapa tahu Samuel punya solusi buat atasin masalah ini. Alhamdulillah Bu, berkat ide teman-teman aku, penjualan di Phantom Bike naik. Padahal awalnya aku skeptis, takut merusak kepercayaan yang udah dikasih sama aku. Bu, kok Ibu diam aja aku ngomong dari tadi? Ibu, nggak apa-apa, lagi ada masalah. Enggak, Ibu nggak apa-apa. Ibu cuma seneng aja denger cerita kamu tadi. Soal apa tadi, Ang? Soal Phantom Bike, Bu. Karena penjualannya udah naik, aku mau ngadain acara syukuran di sini. Ibu datang ya? Ibu nggak akan pernah ngelewatin pencapaian kamu. Ibu pasti datang. Nanti di acaranya ada Pak Ferry juga, bapaknya Azura. Kan lumayan Bu, Ibu ketemu teman lama. Iya. Aku nggak nyangka loh Bu, Ibu sama Pak Ferry ternyata temenan lama. Bu, Ibu kok sedih? Harusnya seneng dong ketemu teman lama. Ibu memang senang bisa ketemu Ferry lagi. Tapi ini juga bikin hidup Ibu itu jadi lebih penuh rasa bersalah. Karena setiap kali ketemu Ferry sama Azura, Ibu pasti keinget lagi sama apa yang udah dilakukan ayah kamu sama keluarga kandung Azura. Bu, Ibu nggak apa-apa kok. Lagi kayak banyak pikiran gitu, Bu. Tadi Azura bilang Ibu minta maaf terus nangis ke Azura. Emang Ibu kenapa? Enggak, Em. Ibu tuh cuma sedih aja. Kenapa nggak dari dulu Ibu tahu kalau Azura itu adalah anak dari teman baik Ibu? Ya udah kamu makan. Dari tadi ngomong aja tapi nggak makan-makan. Ibu juga makan ya, Bu? Ya. Entah sampai kapan aku harus menyembunyikan semua ini dari Samuel. Apalagi tentang rasa bersalahku ke Azura. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Malam Beta tunggu-tunggu kawan. Satu orang makan bebas. Ali juga toh? Iya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Nona, Beta harus jujur. Nona hari ini tuh betul-betul cantik sekali. Lihat, Beta punya teman, dia sampai lupa napas. Juga botolnya sampai jatuh tuh, botol kesayangan. Karena nge-freeze tadi tuh. Emang iya hari ini aku cantik. Cantik banget saya. Rasanya pengen pergi ke bulan berdua sama kamu, biar nggak pulang-pulang. Jangan, nanti bapak aku nyariin lagi. Dari mana sih belajarnya tuh ngegombal kayak begitu? Pintar amat. Iya Bu, spontan dong. Tolong untuk kedua lovebird, acaranya ditahan dulu. Bentar lagi acaranya mau mulai soalnya, jadi sayangnya ntar dulu. Takutnya bentar lagi Ustaz muncul gimana coba? Diomelin lo yang ada. Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Adek. Duduk Adek, silakan.
Gue gak mungkin cerita ke Samuel sekarang. Bisa-bisa malah gue ngerusak kebahagiaannya dia. Biarin Samuel nikmatin dulu, baru habis acara gue ngomong sama Samuel. Ini udah beres, udah. Udah, coba ini aja. Udah. Jauh nggak? Bapak apa kabar? Tuh. Anak juga semuanya. Udah mulai acara. Belum sih, Pak. Iya, udah mulai. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Ferry. Bang Jono. Jadi, aku seneng banget kamu bisa datang ke acara ini juga. Aku nggak akan pernah ngelewatin acara anak kamu. Senang ya? Lihat mereka tumbuh menjadi anak yang baik. Selalu bersyukur dan terima kasih. Iya. Aku awalnya sempat ragu dengan kegiatan mereka. Tapi ternyata geng motor itu nggak seburuk yang aku pikir. Kita berdoa aja, semoga mereka menjadi anak baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan rasa syukur, hari ini saya akan menyampaikan bahwa penjualan minggu ini adalah penjualan tertinggi selama sejarah di showroom ini. Setiap keberhasilan yang dicapai oleh setiap manusia itu tak lepas atas izin Allah. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa bersama anak-anak yatim. Semoga kita mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu sudah membesarkan anak kita dengan baik, Dewi. Aku bangga melihat Samuel tumbuh sebagai anak yang tahu arti bersyukur. Apa ini waktu yang tepat buat aku ngucapin selamat langsung ke Samuel sebagai papanya? Aku pengen Samuel manggil aku papa. Kayaknya belum waktunya. Samuel pasti butuh waktu buat terima aku sebagai papanya. Jangan ngebut ya, pelan-pelan jalannya, ini nggak ada pegangan soalnya. Siap Om. Kalau beta ngebut terus Om kenapa-napa, nggak ada beta dimarahin sama Samuel. Dan Azura. Oh, siap Om. Ini si Om. Dah. Dah. Taruh ya. Iya Om. Wah, ini karena nggak ada pegangan. Iya Om. Saya minta maaf ya. Ya. Saya pegangin kamu. Oh, ya udah di sini aja Om. Ya siap. Aduh. Tapi harus kayak gini Om. Yang benar yang mana? Mendingan di sini aja sih Om. Iya. Bentar, aku mau ngobrol dulu berdua sama kamu. Ngobrol apa sih? Kan dari tadi nggak ada kesempatan ngobrol berdua. Iya sih, dari tadi soalnya banyak orang. Tapi kan aku lagi beres-beres tahu. Aku udah pegel nih tangan aku kayak gini. Kasian. Tangkap. Apaan sih? Yaudah ngobrol apa? Kamu hari ini cantik banget pakai baju itu. Ah, bohong lah. Kamu ngomong kayak gitu udah ke berapa cewek. Apa sih ke kamu doang Gak sayang? mungkin, gak modus. Kok modus? Iya. Kamu pasti udah ngomong ke cewek-cewek yang sebelumnya. Enggak, cuman ke Azura doang.
awas ya kalau bohongin. Iya. Awas ya. Gak geli. Pembalasan. Ampun, ampun kau. Sayang, bentar ya, aku ambil paket dulu. Ya udah aku sekarang mau ngambil trash bag juga. Oh. Oh ini nggak gini dong. Diterima ya, Mas? Kontak tangannya? Mas. Isi ya, Mas? Oh sih Mas. Ya, sama-sama. Apa-apaan ini? Kenapa kasus kematian Mas Daniel ditutup? Terus Yoga malah besok dibebasin dari penjara? Nggak bisa. Gua nggak terima kalau Yoga dibebasin gitu aja. Surat apaan sih yang diterima El? Mukanya sampai tegang gitu. Kok El tadi mukanya tegang banget sih? Nah dia cabut gitu aja. Pasti ada yang gak beres deh. Kenapa? Tadi El tuh abis nerima surat dari kurir. Gue gak tahu isi suratnya apa. Tapi muka dia tuh gak enak banget, Nak. Ya terus El kemana sekarang? Dia udah cabut. Gue juga gak tahu kenapa dia cabut. Dia cabut gitu aja, Nak. Kayaknya gue mau susulin El deh. Gak apa-apa gak kalau kalian di sini urusin ini semua, tapi tetap standby ya kalau gue telepon. Oke, aman. Thank you. Hati-hati ya. Azura kemana sih? Nggak apa-apa, biarin aja, kita tetap beres-beres aja ya. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama Raskal? Ah udahlah, tunggu kabar dari El sama Azura aja udah. Udah yuk kita beres-beres Lanjut dulu. aja, yuk. Kanva, ayo. Bengong mulu nih. Yuk. Iya dong, kakak diajarin kan. Kita harus begini terus ya, geng! Yoga, gue nggak bakal maafin lo sampai kapanpun. El ngebut banget. Dia sebenarnya mau kemana sih sampai semarah itu? Gue harus bisa nyusulin El. Pak, maaf saya mau nanya. Kasus kakak saya ditutup dan besok Yoga dibebasin.
Iya betul, karena kurangnya bukti maka Yoga bisa dibebaskan. Pak, ini tuh nggak adil, Pak. Jelas-jelas Yoga udah bunuh kakak saya. Dan dia bisa bersenang-senang di luar sana atas kematian kakak saya. Mas sabar dulu, Yoga bisa dibebaskan karena sudah sesuai prosedur. Prosedur apa, Pak? Saya cuma butuh keadilan buat kakak saya. Silakan Mas bisa pakai pengacara Mas untuk meninjau ulang kasus ini. Tapi saran saya itu buang-buang waktu karena kurangnya bukti. Gue bersumpah Yoga, kalau lu nggak bisa dihukum, biar gue yang bikin lu bertanggung jawab sama kematian Mas Daniel dengan cara gue sendiri. Halo, Bob. Halo, Kal. Kal, bad news, Kal. Berita apaan ya? Soal Samuel. Bukan, Kal. Ini kasus kematiannya Daniel. Yoga besok dibebasin. Yoga mau dibebasin? Ya katanya buktinya kurang kuat, makanya kasusnya ditutup. Terus siapa yang ngebebasin, Bob? Gak mungkin orang sembarangan bisa ngebebasin Yoga. Gua nggak tahu persis siapa yang bebasin, tapi menurut gua, mending lu siapin plan lagi. Karena Yoga tuh punya 9 nyawa. Belum lagi anak-anak Chayton lain kan? Ya mereka pasti mau Yoga jadi leader mereka lagi. Ini pasti anak-anak Chayton lagi nyari cara nih buat nyingkirin gue. Supaya Yoga bisa balik lagi jadi ketua geng Chayton. Pokoknya Bob, gue bersumpah, gue gak bakal biarin Yoga ngambil posisi gue dari ketua geng Chayton. Ya Pak, Samuel kemana Pak? Bapak mau ucapin terima kasih nih, karena udah dikasih proyek kayak gini. Samuel udah pergi Pak. Loh, kok pergi? Pergi kemana? Nggak tahu sih Pak, tadi dia tiba-tiba buru-buru pergi aja. Nanti aku aja yang sampein ke Samuel ya. Ya udah kalau gitu. Tapi jangan lupa aku sampein ya. Iya. Pokoknya Bapak bener-bener terima kasih ya. Siap Pak. Satu lagi nih Pak. Udah Bapak pulang ya? Ya. Hati-hati ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, hati-hati ya Bang. Jangan lupa sampein ya. Ya Pak. Ya. Hati-hati Pak. Ya. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Saudara Kanvana Rendra, peringatan penting terkait tagihan pinjolku yang sudah melewati jatuh tempo. Segera lunasi untuk hindari denda dan sanksi. Hormat kami, pinjolku. Kayaknya mereka nggak bakal berhenti neror gua sampai gua bayar cicilan plus bunganya. Sementara gua belum ada uang buat bayar. Masa gua harus minjem uang sama Samuel sih? Mana kemarin gua marah pas anak-anak mau bantuin hutangnya bapak. Terus sekarang malah gue yang terjerat pinjol. Woi, kawan. Barusan Arsula telepon Samuel, katanya Samuel ada di Polsek Jatibaru, kawan. Ngapain El ke sana? Asura belum tahu jelas Samuel mau ngapain di sana karena Samuel masih ada di dalam polsek. Cuman Asura khawatir El itu ada masalah. Yaudah, kita kasih tahu yang lain yuk. Yaudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya permisi. Pak, saya yakin Yoga itu udah bunuh kakak saya. Dan saya yakin pasti ada bukti yang bisa menguatkan itu. Mungkin buktinya diumpetin sama Yoga atau sama geng Chayton. Pak, tolong selidikin lebih lanjut, Pak. Kejaksaan sudah memutuskan untuk menghentikan kasus ini. Jadi kasus ini sudah selesai. Pak, saya mohon, Pak. Tolong selidiki lagi, Pak, kasus ini. Kasus ini bisa dibuka kembali kalau Mas atau pengacara Mas bisa menemukan bukti yang akurat. Tanpa itu semua, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Permisi. Pak. Aku kecewa kalau kasus ini benar-benar ditutup. Ini nggak adil, Azura. Emang apa keputusan polisi? Karena nggak cukup bukti. Dan besok Yoga dibebasin, padahal jelas-jelas Yoga udah bunuh kakak aku. Dan lebih nyakitin lagi, pelakunya dibebasin seolah-olah tak terjadi apa-apa. Aku nggak bisa nerima ini, Azura. Aku tahu pasti sekarang rasanya nggak adil banget buat kamu. Dan wajar banget kalau kamu ngerasa sedih atau kecewa. Tapi aku yakin kebenaran itu pasti terungkap dan keadilan tuh pasti datang dengan cara-cara yang kamu nggak bakal duga.
Jadi sekarang kamu harus positive thinking, El. Aku udah bilang sama anak-anak aku nyamperin kamu ke polsek. Mereka khawatir banget. Dan ibu kamu juga udah nungguin di rumah. Jadi mendingan kita pulang ya. Kehilangan Mas Daniel adalah merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan yang pernah Ibu rasakan, El. Tapi ternyata lebih sakit lagi ketika keadilan yang harusnya ditegakkan buat Mas Daniel terus dibiarkan begitu aja. Aku ngerasa selama ini aku berjuang sama sesuatu yang sia-sia, Bu. Yang salah bisa bebas gitu aja. Dan mereka nggak mikirin perasaan kita yang kehilangan Mas Daniel. Tapi ini mungkin belum sepenuhnya gagal, ya. Bisa aja ini adalah sebuah keadilan yang memang terlambat. Ibu yakin yang benar pasti akan menemukan jalannya. Dan yang kita perlu sekarang hanya sabar. Bu, kalau kasusnya udah ditutup, nggak akan bisa dilanjutin lagi. Kecuali aku berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan buat Mas Daniel. Terus kamu mau apa, ya? Aku mau nuntut keadilan buat Mas Daniel, Bu. Yoga sama geng Ceyton nggak bisa senang-senang di luar sana atas perbuatan mereka ke Mas Daniel. Halo, Bu. Halo Kanva, kamu tahu kan soal kasusnya Mas Daniel? Ini barusan El marah-marah terus pergi begitu aja dari rumah. Ibu khawatir kalau sampai dia tuh berbuat sesuatu yang nekat, terus ke tempatnya geng Ceyton gitu. Kamu bisa tolong ibu nggak? Kamu cari El. Kamu bilang sama dia, kamu cegah jangan sampai dia melakukan sesuatu yang nekat. Iya, Bu. Terima kasih. Guys. Bu Dewi barusan nelpon gua, katanya El pergi dari rumah dalam keadaan marah. Bu Dewi takut kalau El bakalan buat nekat ke geng Ceyton. El pergi kemana, kawan? Tahu gua. Coba tanya ke Azura dulu deh. Siapa tahu Samuel pergi nemuin Azura buat tenangin diri soalnya. Coba aku telepon Zura ya, coba. Hai Zura, Samuel ke rumah lo nggak? Atau ngabarin kalau dia mau ketemu sama lo? Soalnya Ibu Dewi baru ngomong kalau Samuel pergi dalam keadaan marah. Dan dia takut kalau dia mau macem-macem sama geng Ceyton. Oh, ya udah berkabar aja ya. Kata Zura, Samuel nggak ngabarin apa-apa. Kayaknya kita harus cari dia deh. Yaudah, cari El. Ayo. Ya udah, lebih baik sekarang kotoran berpencar ya. Beta, Marvin sama Marvel, Ale, Ilona sama Kanva, oke? Tapi semua harus tetap hati-hati. Oke. Berkabar ya. Yuk. Kawan, kotoran ini udah datangin markas Ceyton. Udah ke tempat biasa kotoran nongkrong. Tapi Samuel ini masih tetap nggak ada. Jadi sekarang kotoran harus bagaimana toh? Aduh, kalau kayak gini kita semua jadi overthinking ini. Terus enaknya gimana dong? Aduh, apa kita balik ke anak-anak dulu kali ya? Oh iya, betul itu kawan. Ya udah, yuk. Udah paling gampang gitu ya. Ya. Ayo. Sa, Luna, gimana? Gue udah cek di sana nggak ada. Di sana juga nggak ada di situ. Di sana juga nggak ada. Yaudah, kita cari ke tempat lain aja yuk. Kasus Mas Daniel besok dihentiin. Dan besok, Yoga bebas, Mas. Aku nggak akan biarin Yoga di luar sana bebas tanpa dapat hukuman apa-apa, Mas. Dan aku janji, orang-orang yang nyelakain Mas Daniel akan mendapatkan hukuman yang setimpal, Mas. Aku nggak akan biarin Yoga di luar sana bebas bersenang-senang atas kematian Mas Daniel.
Guys, thank you ya, dan sorry kalau gue ngerepotin kalian semua. Nggak kok, El. Kita nggak ngerasa direpotin. Apalagi Tarzan. Dia kan manusia setengah katong. Aktifnya pas malam doang. Manusia setengah kalong itu Batman, bukan Tarzan kawan. Ale ini nggak pernah nonton film, Kak. Tapi kali ini gue setuju sama Tarzan sih, Vel. Lu salah sih. Kalian emang bisa banget menghibur gue. Gue ngebayangin kalau hidup tanpa lu pada, dia bakal hancur deh. That's what friends are for, El. Pokoknya setiap kali lo ada masalah, lo harus ingat kalau lo masih punya kita. Kita ready 24 jam non-stop berdua. Thanks, Pak. El, tapi sekarang keadaan lu gimana? Lu enakan kan? Mendingan, Bro. Ya, kalau gitu berarti pulang sekarang ya. Ibu pasti khawatir. Udah bukan khawatir lagi sih, Ibu. Khawatir banget. El, kita balik ya. Azura balik sama lu kan? Iya. El, Ale itu bukan sekedar sahabat, tapi keluarga buat kita orang semua. Kasih satu ingatan manis dari semua perjalanan yang pahit kau. Oke, kita orang pamit ya. Hati-hati di jalan. Aku tuh nggak punya saudara kandung. Jadi mungkin aku nggak tahu rasanya punya saudara kayak gimana. Rasanya itu kayak punya sahabat, tapi kakak sendiri. Kamu deket banget ya sama Mas Daniel? Deket banget, sayang. Kamu kenapa ya? Sepeda kamu mana? Aku lagi main di lapangan, tahu-tahu sepeda aku diambil. Siapa yang ambil? Mereka yang ambil. Ridwan, gantian dong. Mereka kakak kelas kamu? Mereka teman sekelas aku. Kalau seumuran, kamu harus berani ngelawan, El. Jangan takut. Tapi aku takut, Mas. Mereka banyak banget. Aku takut dikeroyok. Mas bisa bantuin kamu. Tapi kalau besok-besok nggak ada Mas, siapa lagi yang bisa bantuin kamu? Kalau bukan diri kamu sendiri. Kamu juga harus berani. Kamu juga harus bisa jaga diri sendiri. Kamu nggak usah takut lagi, Mas di sini ngawasin kamu. Nanti kalau ada apa-apa, Mas bantuin. Yuk, sana. Balikin sepeda aku. Aku nggak mau. Berani kamu sama kita. Aku nggak takut. Kalau kalian serang aku bakalan panggilin abang aku. Dia nunggu di sana. Kalian berani sama dia? Kabur! Hey. Mas Daniel itu yang bikin aku jadi orang yang berani. Tapi aku nggak bisa perjuangin keadilan buat Mas Daniel. Yoga, orang yang nyelakain Mas Daniel, masih bersenang-senang atas kematian Mas Daniel. Aku itu ada yang gak guna. Siapa yang bilang kamu ada yang gak berguna? Kamu pikir Mas Daniel gak sedih dengar kamu ngomong kayak gini? Kamu itu adik kesayangannya Mas Daniel. Tapi harusnya gak gini. Yoga itu harusnya dihukum. Iya, tapi ini semua bukan salah kamu. Yoga bisa lepas jadi tahanan juga bukan salah kamu. Jadi mending sekarang kita pulang ya. Aku masih mau di sini. Aku masih mau nemenin Mas Daniel. Terus ibu gimana? Kamu gak apa-apa biarin ibu sendirian di rumah. Ibu juga pasti sama terlukanya kayak kamu. Dan kamu satu-satunya orang yang bisa nguatin ibu.
love.